كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bagaimana Ustadz hukumnya dalam Islam apabila kita bekerja di sebuah mall, di mana di bulan Desember ini atasan kita meminta kepada seluruh karyawan untuk memakai atribut Sinterklas, berupa topi dan semisalnya. Nah, apakah ini juga termasuk kebebasan Ustadz? Mohon petunjuknya. Masya Allah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada pihak-pihak pemerintahan terkhusus yang ada di Aceh. Ia telah membuat aturan ya untuk tidak menampakkan daripada simbol-simbol kekufuran atau simbol-simbol yang itu menjadi ritual keagamaan mereka di negeri kita di Aceh ini. Alhamdulillah kita tidak melihat di mal-mal atau pasar-pasar di Aceh atau toko-toko ada simbol-simbol kekufuran tersebut. Ya, ini sesuatu yang kita sangat syukuri dan mudah-mudahan ini terus dijaga. Amin. Ya, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik kepada gubernur, kepada jajarannya untuk berpegang di atas aturan-aturan seperti ini. Ya, dan tidak perlu untuk kita khawatir dianggap sebagai radikal. Biarkan kita dianggap radikal oleh manusia, tetapi kita mudah-mudahan dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pemilik jagat raya ini. Amin. Kemudian yang kedua, inilah dari hal yang mulai bergeser seperti yang saya sebutkan. Ada usaha-usaha yang memang untuk tidak ada lagi pengkotakan dari sisi agama. Kita ini semua adalah sebagai warga negara Indonesia. Ya, sehingga tidak ada pengkotak-kotakan dalam agama. Ya, tidak ada lagi rambu-rambu dalam urusan keagamaan. Justru ini akan merusak dan akan memberikan dampak yang jelek kepada masyarakat itu sendiri. Ya, seharusnya kalau seandainya itulah negara itu memiliki masyarakat memiliki kebebasan dalam dia beragama, dia seharusnya boleh menolak. Dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya diatur dalam undang-undang. Setiap warga negara bebas untuk dia menjalankan keyakinan menurut agamanya masing-masing. Kan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim, dia berhak untuk menolak. Itu dilindungi dalam undang-undang. Bahwasanya saya sebagai seorang muslim bebas untuk menganut agama saya, menjalankan apa yang yakini sebagai agama saya. Nah, dalam agama kita nggak boleh untuk berpartisipasi dan ikut berbahagia, ikut senang dengan acara-acara yang jelas dengan acara kekufuran mereka. Ya, tapi sekarang kalau dianggap cuman berlebih-lebihan saja kok, cuman pakai topi saja kok, cuman pakai ini saja kok. Kan kadang orang akan berkata cuman demikian, cuman ucapan saja. Nah, sekarang misalnya, misalnya kita sekarang menghina seorang presiden. Ya, kita membuat gambar-gambar presiden dengan gambar-gambar yang aneh, karikatur dan semisalnya. Itu kan dihukum di dalam agama, di dalam hukum undang-undang dan negara kita. Benar. Dia dihukum. Ya, dan kita juga setuju karena ini seorang presiden, nggak boleh dilecehkan, nggak boleh dihina, dimuliakan seorang pemimpin. Kan seperti itu. Tetapi ada hukuman dalam agama ini. Nah, jadi ucapan ataukah simbol ini menunjukkan sesuatu yang memang berpengaruh, nggak bisa disepelekan. Itu satu hal. Hal yang kedua, perlu kita ketahui orang Nasrani ketika mereka memperingati hari Natal adalah hari kelahirannya Yesus. Kan begitu. Yesus menurut keyakinan orang Nasrani adalah anaknya Tuhan. Yaitu hari lahir anaknya Tuhan. Nah, ketika seorang Muslim dia mengucapkan selamat Natal, berarti dia telah melecehkan Allah. Dia telah menjatuhkan kedudukan Allahur Rabbul Alamin yang lebih pantas, yang harus dijaga daripada seorang presiden. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an iddah takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda awlir rahmanu walada. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, hampir-hampir langit itu runtuh, kata Allah. Hampir-hampir gunung itu hancur dan laut itu terbelah. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Inilah bentuk kriminalitas pelecehan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini suatu keyakinan yang menjadi
ya keyakinan yang pasti bagi seorang muslim. Iya, dia tidak boleh terlibat bahagia apapun namanya ketika itu merupakan bagian dari kekufuran agama mereka. Dan kita sebagai warga negara bebas untuk menjalankan apa yang kita anut sebagai keyakinan kita sebagai agama. Nah, begitu juga mereka orang Nasrani, ya, mereka memperingati gereja Natal, mereka bernyanyi-nyanyi di gereja, itu urusan mereka. Ya, kita dalam arti kata nggak datang ke gereja, ganggu mereka, pasang bom di situ, ya, bunuh mereka, nggak ada. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu karena mereka dilindungi. Ya, di dalam negara mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan agama yang dianut oleh mereka. Begitu juga kami muslimin memiliki kebebasan dalam kami beragama. Jangan dipaksa. Ya, pemuda-pemudi muslimin yang bekerja di perusahaan-perusahaan atau di mal-mal untuk dipakaikan acara-acara simbol-simbol dari kekufuran tersebut. Ya, seharusnya demikian. Tetapi ya seperti yang kita sebutkan, hal yang seperti sudah mulai bergeser. Ya, sedikit bergeser, seakan-akan tidak ada lagi sesuatu pengkotakan perbedaan agama. Taib. Ya, jadi kalau seandainya orang Kristen sering sebut selamat Idul Fitri. Nah, pertama orang Kristen ketika dia menyebutkan selamat Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kemenangan kita. Nggak ada keyakinan kita Idul Fitri kecuali adalah sesuatu yang di situ kita berbahagia dengan makan dan minum. Iya. Nah, menurut agama orang Kristen sendiri, ketika dia mengucapkan selamat Idul Fitri, mungkin nggak ada yang merusak keyakinan mereka. Secara agama mereka, saya nggak tahu ya. Yang jelas nggak ada sesuatu apapun peringatan kita hari Idul Fitri kecuali adalah hari kemenangan. Kan seperti itu. Benar. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim punya keyakinan kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu esa, Allah itu satu. Itu kan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Iya. Nah, ketika mereka memperingati hari kelahiran Yesus adalah hari lahirnya anak Tuhan, merusak akidah kita atau tidak? Pasti. Ini akan merusak akidah kita. Jadi nggak bisa dikatakan mereka saja kok memperingati mengucapkan Idul Fitri, masa kita nggak boleh mengucapkan Idul Fitri? Lihat substansi kalimatnya, Mas. Lihat konsekuensi yang apa dari kalimat tersebut. Iya, kan itu cuma kalimat. Oke, kalau sudah kalimat, saya katakan kafir ente. Kenapa ente teriak-teriak? Kan cuma kalimat. Kenapa ketika orang Islam berbicara apa yang mereka yakini dalam Quran, kafir ente, sibuk mereka, ente radikal. Kan cuma kalimat, kenapa terus nuduh kami radikal? Kan seperti itu, kan cuma kalimat. Iya, kalau kita katakan juga ente dungu, tolol, goblok. Loh, kok marah-marah ente? Kan kalimat. Cuma kalimat aja kok, nggak ada masalah. Ini kan namanya memakai standar ganda. Yang tujuannya sebenarnya mereka ingin membodohi muslimin yang mereka tidak peduli dengan agamanya sehingga terikut dengan arus kebodohan-kebodohan tadi. Bisa difahami ya? Namun saya tegaskan kembali, bukan berarti ketika kita katakan kita tidak terlibat, tidak ikut apapun dengan urusan adat istiadat kebiasaan agama mereka, ritual agama mereka, bukan berarti ketika mereka membuat perayaan ibadah mereka di gereja kita boleh pasang bom. Nggak boleh, haram hukumnya. Yes, itu urusannya mereka. Tapi ketika dipaksa untuk muslimin, nah ini jadi masalah. Ya, karena pertama itu bisa merusak akidah dia sebagai seorang muslim. Yang kedua kita dilindungi dalam negara. Setiap warga negara bebas untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Kan seperti itu. Jadi nggak boleh dong pakai standar ganda. Ya harus, kalau memang undang-undang itu udah kita jalani. Itu agama kalian, ini agama kami. Seperti itu.